Om Swastiastu. Baik, selamat datang kembali di Regalipa Channel TV. Kali ini kita akan belajar fungsi statistik, yaitu fungsi rata-rata. Ada 4 fungsi rata-rata ya, menggunakan average ya. Saya susah menyebutkannya, nanti langsung saja dicontoh ya. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Kita akan membuat formula atau fungsi average atau fungsi rata-rata. Yang pertama yang average biasa. Jadi di sini saya mempersiapkan sebuah data, yaitu rekapitulasi penjualan handphone pada PT Laba di berbagai cabang pada triwulan pertama tahun 2020. Jadi di sini terlihat cabang Denpasar, Gianyar, Badung sampai dengan di Malang ya. Dapat teman-teman lihat datanya seperti ini, bulan Januari sekian, kemudian bulan Februari dan Maret. Di sini kita akan membuat fungsi rata-rata yang biasa dulu, rata-rata penjualan untuk di berbagai cabang PT Laba ya, untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Kita akan buat, kita tambahkan di sini hasil gitu ya. Oke, kita taruh di sini aja, hasil atau formula result ya. Formula result rata-rata penjualan. Oke. Nah, di sini kita cukup buat formulanya, bisa di sini ya. Bisa pakai insert function, kemudian average ya, average. Oke, tinggal oke saja average ya. Kalau kita jadi rata-rata penjualan untuk di seluruh cabang PT Laba pada bulan Januari itu adalah 40.632.531 rupiah. Oke, kalau kita menggunakan kalkulator misalnya ya, ini kan kita jumlah dulu. Oke, kita jumlah dulu datanya Januari. Nah, kemudian jumlah datanya adalah 16 cabang, datanya adalah cabangnya ada 16. Oke, kalau kita bagi, ini dibagi 16. Oke, angkanya sama ya. Jadi kita cukup pakai average saja dengan data yang sama, hasilnya yang sama gitu ya. Jadi ini kita tinggal copy, kita bawa ke Februari dan Maret. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan tambahkan tabelnya ya. Tambahkan tabelnya. Oke. Nah, itu untuk average yang pertama. Nah, untuk average berikutnya, average ya gitu ya. Jadi pada intinya average ya yang di sini itu sama ya, sama dengan average yang biasa. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Ini kita result hasil untuk formula result rata-rata ya, rata-rata penjualan. Oke, kita buat formulanya average ya, average. Kita bisa function aja average yang ini ya. Oke, itu. Oke, tambahkan custom ya. Oke, ya, pada intinya hasilnya sama dengan average yang biasa. Oke, 45.2 sama 48.75, kemudian 47.82 ya, sama ya.
Oke, kita asumsikan kan bisa ya, gampang. Oke, berikutnya, nah kalau ini mungkin beda ya hasilnya. Kita average if ya, average if tanpa s. Jadi di sini ada ketika kita membuat rata-rata ada ada kriteria khusus ya yang yang kita bisa sisipkan dalam menghitung rata-rata. Oke, langsung saja di sini kita buat result atau hasil formula result. Oke, rata-rata penjualan di atas. Nah, ini kriterianya. Kita coba nanti di atas yang banyak, di atas 30 juta misalkan ya, di atas 30 juta, Jadi di sini ada kriteria. Kalau kita menggunakan average if nya ada kriterianya. Jadi kita akan menghitung rata-rata untuk di kasus ini menghitung rata-rata penjualan, di mana penjualan yang terjadi itu di atas 30 juta misalnya itu ya, nanti sesuai dengan permintaan bisa di atas 25 juta atau di bawah 50 juta misalkan, bisa seperti itu ya. Kalau di sini kita coba yang di atas 30 juta, kita gunakan formula average if gitu ya. Kita buat insert functionnya, kemudian average if. Oke. Nah, ringnya kita blok yang di sini ya. Kita blok ini ya, data yang kita akan jumlah, kemudian kriterianya di atas 30 juta ya, di atas lebih dari 30 juta. Nah, kemudian di sini average ringnya tetap kita pakai data yang akan kita cari rata-ratanya ya, kemudian kita klik OK. Jadi untuk yang di atas 30 juta rata-rata penjualannya adalah 40 juta berapa? Bentar ya. 40 juta 88.500. Nah, kalau kita hitung manual ya, kalau yang di atas 30 juta misalkan kita cari yang di atas 30 juta. Oke, ini kemudian ini. Oke, kita hitung manual ya. Oke, 30 juta 10 juta. Oke, 30 juta 34 47 43 54. Ini ada berapanya, ada berapa datanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Nah, kalau kita cari rata-ratanya dibagi 13. Oke, seperti itu ya. Ada kriteria tertentu yang digunakan dalam menghitung rata-rata. Kalau pada kasus ini di atas 30 juta. Nah, kita coba rubah kriterianya di atas, kita coba di atas 50 juta ya. Kalau di atas 50 juta, oke, gitu. Nah, ini kita tinggal rubah saja 50 juta seperti itu. Ini rata-ratanya. Oke, ini tinggal copy seperti itu. Nah, ini yang membedakan average yang biasa dengan average if. Oke, kalau average if itu ada yang ada kriteria yang disisipkan dalam menghitung rata-rata. Nah, berikutnya itu satu ya, yang membedakan average, yang berbeda antara average if dengan average. Berikutnya average if ya, yang ada s-nya. Nah, ini yang membedakan adalah dengan average if ya, tentu dengan average if. Kalau dengan average biasa sudah pasti berbeda. Nah, kalau average if itu hanya kriterianya cuma satu ya. Nah, kalau average if yang ada s-nya itu menggunakan dua kriteria, itu mungkin terlebih ya, yang saya tahu ada dua kriteria. Nah, di sini kita akan coba
kita buat di sini kita tambahkan nihil gitu misalnya, nihil tidak ada penjualan. Kemudian di sini nihil juga tidak ada penjualan misalnya gitu ya, nihil. Oke, sini nihil. Kita nilainya biar bisa kita bedakan ya, nihil, nihil, 3, 2, ini kita anggap 4 ya, ada nihilnya. Dan mungkin dengan keadaan tertentu jadi terjadi nihil, tidak ada penjualan gitu ya. Oke, di sini ada untuk bulan Januari ada 4 nihil, kemudian Februari ada 2, Maret ada 3. Nah, sekarang kita akan membuat formulanya atau fungsinya dengan menghitung rata-rata penjualan. Kita asumsikan yang kita akan hitung misalnya ya, hasil atau formula rata-rata penjualan kita coba di atas 40 juta ya, rata penjualan di atas 40 juta dan tidak nihil. Okay. Ya. Nah, berarti ada dua kriteria, jadi kita akan menggunakan average ifs yang ada s nya ya. Kita tambahkan sini formulanya, average ifs yang ini ya. Oke. Pertama average ringnya, masih data yang di sini. Oke. Nah, kemudian kriteria ringnya tetap masih yang di sini. Oke, kita pakai. Nah, kriteria pertamanya kita nihil ya. Berarti dia tidak akan menghitung yang nihil maksudnya, oke. Nah, kemudian kriteria ringnya di sini tetap. Nah, kemudian kriteria keduanya, misalkan di atas tadi kriterianya ini ya, di atas 40 juta sama nihil ya. Oke, di atas 40 juta. 1, 2, 3. Oke. Sorry. Ini ada ini nggak perlu tanda petik lagi ya. Oke, kita buat seperti ini, nihil, tanda petiknya udah. Oke. Nah, ini hasilnya rata-rata. Jadi kita bisa kita bisa asumsikan, kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata penjualan PT Laba di berbagai cabang dengan di atas 40 juta kemudian tidak nihil atau terjadi penjualan gitu ya. Jadi kalau kita hitung secara manual seperti ini ya, kita cari yang 50 juta yang tidak nihil. Oke, kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 4, di atas 40 ya, 4. Ini juga 5, 6. Ada 6 cabang yang penjualannya di atas 40 juta. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini kita bagi 6. Oke, angkanya seperti itu. 55.400. Jadi kalau yang di sini kita tinggal copy aja. Kita copy aja formulanya. Jadi terlihat jelas perbedaan antara average if dengan average
ifs yang ada s-nya. Oke, kalau average dan average A itu hampir persis sama ya, persis sama hasilnya. Nah, untuk average ifs itu yang membedakan dengan average yang sebelumnya itu adalah adanya satu kriteria untuk menghitung rata-rata. Kemudian untuk average if itu kriterianya ada lebih dari satu kriteria. Seperti contoh yang di sini, kalau yang di sini ya, yang penjualannya di atas 40 juta, kemudian yang tidak nihil gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita sudah belajar fungsi statistik, yaitu fungsi average ya. Nanti saya akan pelajari dulu untuk materi berikutnya, mungkin masih di statistik, mungkin di count ya, countip, count gitu ya. Demikian untuk keberlangsungan channel ini. Saya mohon dukungannya, silakan di subscribe, kemudian share, kemudian nyalakan juga loncengnya untuk keberlangsungan channel ini. Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Om Santi 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 Om.